Kita ke informasi selanjutnya, Ustadz Subki, ini peristiwa yang sangat miris sekali. Berdalih gara-gara tak diberi uang, seorang pria di Lampung Utara membunuh ibu kandungnya. Korban dianiaya dengan senjata tajam dan jasadnya ditinggalkan dalam keadaan tertutup kain di ruang tamu. Warga seketika berkumpul di salah satu rumah desa Tanjung Iman Blambangan Pager Lampung Utara Lampung. Pasalnya wanita lansia, penghuni rumah itu, tergeletak di ruang tamu dengan luka sayatan di leher. Polisi menduga korban dibunuh oleh anak kandungnya, pria berusia 20 tahun, karena ia tiba-tiba menghilang. Padahal dalam keseharian ibu dan anak itu hanya tinggal berdua di rumah. Hanya dalam waktu 2 jam polisi langsung membekuk pelakunya. Ia berdalih tega menghabisi ibunya yang berusia 70 tahun hanya karena tak diberi uang. Terduga pelaku SPD ini meminta uang kepada ibu kandungnya. Karena tidak dikasih, marah-marah, kemudian si pelaku yaitu melakukan menganiaya ibunya menggunakan senjata tajam sehingga ibunya meninggal. Tersangka kini ditahan di Polres Lampung Utara dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Utara, Lampung. Ya, astagfirullahaladzim, miris sekali anak yang masih berusia 20 tahun tega membunuh ibu kandungnya lantaran tidak diberi uang. Nah ini Ustadz Subki, anak memang harus dilatih untuk bisa mengendalikan nafsunya, termasuk nafsu berbelanja atau suka jajan. Nah ini agar saat orang tua tidak punya uang, anak tidak memaksa. Adakah cara Ustadz untuk mengatasi masalah ini? Ya, ini memang bagian dari tarbiyatul aulad ya. Artinya pendidikan anak itu memang harus dimulai dari sedini mungkin gitu ya. Karena kalau sudah 20 tahun ini susah nih ya. Ibarat kita ingin meluruskan ranting pohon, kalau dia masih kecil pohonnya itu, maka kita mudah dengan kawat kita arahkan dia ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur gitu. Tapi kalau kita mendapati pohon yang kayunya sudah kuat, sudah keras gitu ya. Misalnya pohon beringin, kalau sudah jadi pohon beringin itu, maka kita sangat sulit untuk membuat bonsai gitu ya. Tapi kalau dari kecil kemudian dipandu dengan arahan, dibuatkan bambu atau semacam kawat, sehingga dahan-dahan itu akan mengikuti alur ya, dan bahkan tingginya ataupun besarnya bisa kita atur. Nah begitu juga bahwa pendidikan sejak dini, bahkan sejak lahir kita sudah azankan, sudah kita iqomatkan, sudah kita beri nama yang baik, sudah kita berikan makanan yang halal, ya kemudian sudah kita tarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah, kita berikan pendidikan yang memperkenalkan anak tersebut kepada Tuhan, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, sehingga dia tahu mana yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Oh, ini orang tua. Di Quran dikatakan bahwa kita waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kita itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Bahkan disejajarkan ayat tersebut dengan peribadatan kepada Allah. Berarti memuliakan orang tua, birrul walidain, itu adalah merupakan perkara nomor kedua setelah kita beribadah kepada Allah. Lah kalau anak kita didik seperti ini, insya Allah dia tahu arah, insya Allah dia tahu mana yang harus dia lakukan sebagai anak. Apalagi dia sudah umur 20 tahun, seharusnya dialah yang menopang nafkah buat ayahnya. Ya, atau ibunya ya dalam hal ini. Dialah yang harusnya memberikan uang belanja untuk ibunya, bukan dia. Apalagi ibunya ini sudah berumur 70 tahun. Ya seharusnya sudah rehat dia, sudah tenang berada di rumahnya dan anaknya yang menjamin makan minumnya, tapi ini tidak dilakukan. Ya kita sekarang ini harus introspeksi diri, jangan-jangan kita salah dalam mengasuh anak kita. Jangan-jangan kita kurang ya dalam mengasuh anak kita. Lalu gimana kalau sudah terlambat nih, ternyata anak sudah susah diarahkan.
ya jangan putus asa. Terus dampingi anak-anak kita, doakan supaya mereka jadi anak-anak yang soleh, ya ajak mereka ke tempat-tempat yang di sana mereka bisa menuntut ilmu. Mudah-mudahan mereka bisa berakhlak mulia dan memuliakan juga orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Nah ini Ustadz Subki banyak nasihat terkait berbakti pada orang tua. Salah satunya kalau mau rezeki lancar harus berusaha bahagiakan orang tua. Bagaimana korelasi keduanya Ustadz antara rezeki dan ridho orang tua? Ya ada hadis yang menyebutkan ridho fi ridhal walidain, sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada keriduan orang tua. Jadi kalau kita berbuat baik, ya kan membuat mereka ridho, mereka juga berdoa. Doanya itu diijabah oleh Allah. Da'watul walid li waladihi mustajab. Doanya orang tua buat anaknya itu adalah merupakan doa yang mustajab, ya. Ya kalau misalnya sekedar memberikan makanan, ya sekedar memberikan minuman, ya kepada anaknya, kemudian orang tuanya, dari anak kepada orang tua, kemudian orang tuanya senang, orang tuanya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan rezeki buat anak-anakku, ya Allah. Ini kan adalah merupakan satu perkara yang bisa menjadi memperlancar rezeki dari seorang karena dia birrul walidain, dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, begitu. Masya Allah. Nurul Cinta. Iya, Ustadz Subki, jadi dengan berbakti kepada orang tua, insya Allah juga rezeki ataupun kehidupan kedepannya insya Allah lebih lancar dan sukses. Amin ya robbal alamin.